Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan kelima dari algoritma dan struktur data. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang perulangan bersarang, pernyataan kontrol atau kendali di loop, function, sama prosedur. Kita langsung mulai aja ya. Nah, apa sih itu perulangan bersarang? Yaitu perulangan di dalam perulangan yang dalam. Dia untuk mengatasi pemrograman yang nggak bisa diselesaikan kalau dia hanya tunggal saja. Nah, dia kombinasi dari loop yang telah diuraikan di pertemuan sebelumnya. Loop ini sama dengan perulangan ya. Dia itu ada namanya loop bagian dalam atau inner loop sama loop bagian luar, outer loop. Seperti ini. Ini yang merah ini dikatakan outer loop. Kemudian yang inner loop itu loop bagian dalam. Ditandai dengan while sama while. Di dalam while ini ada scope-nya. Ini juga ada while lagi di dalamnya. Ini yang inner loop, ini outer loop. Jadi ada dua. Kalau ada tiga, boleh-boleh aja ya. Nah, kemudian ini for chart-nya. Ada perulangannya. True. Ini ya, i kurang dari sama dengan 3. Oke, ini yang pertama. While yang pertama. Jika dia false, langsung ke bawah ini. Jika dia masih true, diproses, dicek lagi, dijalankan. Kalau false, maka dia bertambah satu-satu. Nah, lanjut lagi ke sini. Kalau dia true, maka ini jalankan inner loop yang ini sama J++. Nah, kemudian baru balik ke sini outer loop. I kurang dari sama dengan 3. Dikerjain lagi, dicek lagi. Kerjain di loop kayak gini, ngulang lagi, baru dia sampai dengan selesainya. Kalau dia 4 nilainya dan selesai kayak gitu. Nah, ini ada programnya. Untuk menghemat waktu saya nggak ketik ya. Intinya dia sama kayak kemarin, ada include using namespace, main sama gets. Kemudian baru paling ketik int i, j, kemudian for apa gitu dan sebagainya. Nah, ya udahlah, untuk yang di sini saya ketik sekali aja, ini aja lah ya. Saya ketik aja sekali untuk ngasih contohnya ke kalian. Bentar ya, ditunggu. Nah, saya langsung aja file, new, empty file. Kemudian kalian bikin include ini. Nah, biar dia auto complete-nya ada, kalian pastiin kalian apa namanya ya. Bentar, 20 DAI. Nested loop JPP. Nah, di save. Nah, kayak gitu biar dia ada auto complete-nya di Ostream. Kemudian include conio. Kemudian using namespace std titik koma. Kemudian baru kita ketik lagi main, kemudian int i, j, kemudian ada juga for dalam for ini katakan bersarang i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus kurung perawal lagi, enter, kemudian baru for lagi i sama j sama dengan 1. Beda ya, bukan i lagi tapi j untuk variabel counter berikutnya j++, kemudian baru kita bikin lagi cout j, kemudian spasi titik koma. Nah, baru ininya cout nl. Nah, ini sebenarnya agak masuk ke dalam dikit ya, masuk ke dalam karena dia masih scope yang ini. Nah, kemudian baru kita get di sini. Kalau kita jalankan, dia tampilnya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Jadi nanti, nah, yang ini dieksekusi ya. Ini mula-mulanya, bentar saya kasih contoh. 1 kurang dari sama dengan 5, iya, maka dijalankan. Atau gini aja lah, i sama dengan 1, i nya kurang dari sama dengan 5, masih, maka ini jalankan. J sama dengan 1, masih kurang dari sama dengan 5, ya, maka j nya cetak 1, dikasih spasi kayak gini. Kemudian tambahlah j nya senilai 1, jadinya j sekarang adalah 2.
2 masih kurang dari sama dengan 5, iya, maka cetak 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian setelah 5, tambah lagi J ya, jadi 6. 6 kurang dari sama dengan 5 enggak? 6 kurang dari sama dengan 5? Tidak. Karena tidak, maka dia loncat dari sini ke sini. Dikasihlah enter, enter, enter seperti ini. Dan setelah ini, I-nya nambah 1. Jadinya 2. 2 kurang dari sama dengan 5, iya. Dieksekusi lagi ini, 1 kurang dari sama dengan 5, iya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Enter, 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 enter. Sampai dengan dia I-nya 6, salah, maka dia lanjut gets, selesai. Jadinya gitu ya. Ada 5 baris, ada 5 kolom, gitu. Oke. Ini udah dikasih tahu tadi. 5 kolom, 5 baris. Kemudian ada juga nested do while. Nah, do while loop. Ya sama aja sebenarnya dengan tadi itu. Nah, yang ini bilangan prima. Bilangan prima ini bilangan yang hanya bisa bilangan apa ya? Yang hanya bisa kalau dia satu sama bilangan itu sendiri. Kalau kayak gini, I modulus J. I modulus J berarti apa? Habis dinegasikan 0 jadi 1, maka dia break. Berarti misalkan ada 50 bagi 2 habis, maka dia break kayak gitu. Seandainya enggak, maka dia lanjutkan. Ini mungkin enggak saya bahas lebih lanjut ya. Ini hanya sekedar prima aja. Untuk penjelasannya mungkin nanti saat live session aja saya ajarkan. Intinya dia mulanya 2 kurang dari sama dengan 2 dibagi 2, jadinya 1. Berarti dia langsung loncat. Kalau dia 2, loncat ke sini. Kalau nggak ada kurung perawalnya, berarti hanya barisan ini aja yang for-nya. Langsung loncat ke sini. J lebih dari 1, yaitu I 2 adalah prima. Kayak gini. Lanjut dari sini. Ya, ini lanjut udah selesai ini tadi. Lanjut sini 3 kurang dari 100, iya, berarti 2 sama dengan 3 dibagi 2. Habis? Nggak bisa ya, nggak bisa 1 koma gitu, maka dia break lagi, atau ini langsung loncat sini. J 2 lebih besar sama dengan, ini masih 1 ya, 1. J masih sama dengan 1, maka dia masih adalah prima. Yang 2 tadi, 2 adalah prima. Nah, bukan itu ya. 2 lebih besar sama dengan 3 bagi 2, maka yang ditampilkan itu 3. 3 adalah prima. Nah, gimana kasusnya kalau 4? 2 kurang dari sama dengan 4 dibagi 2. Berarti nilainya adalah 2, true. Jika I-nya adalah 4, modulus 2 habis, maka dia ngapain? Ntar saya kasih contoh aja lah ya. Pen. Nah, ini I kita adalah 4. J-nya sama dengan 2. Yang ini. Nah, habis ya. Modulus ini hasil nilainya 0. Kena negasi, maka dia nilainya 1. Jika if itu nilainya 1, maka dia break. Break itu berarti yang ininya langsung loncat ke sini. J 2 apakah lebih dari I dibagi J? 4 dibagi 2. Jawabannya tidak. Maka Cout 4 adalah bilangan prima, tidak ditampilkan seperti ini. Itu ya, yang primanya. Saya lanjut aja. Oke, sekarang kita yang control loop. Control loop itu ada beberapa. Ada break, continue, sama goto. Dia itu untuk meninggalkan scope atau cakupan. Kemudian dia bisa meloncat atau skip juga. Nah, kita pertama-tama break. Ini tadi udah break. Nah, break itu berarti jika ditemukan yang kayak gini kasusnya habis, maka dia langsung break. Karena ngapain ya? Bilangan prima itu kan 1 sama 100, sama bilangan itu sendiri aja. Nah, maka dia langsung break. Saya lanjut aja. Kemudian
Oke, tadi udah break. Mengakhiri pernyataan loop atau switch, ada switch case, ada yang perulangan juga. Dan dia langsung transfer eksekusi pernyataan mengikuti loop atau switch. Nanti saya kasih contohnya. Ketika ditemui dalam loop, maka perulangan itu langsung diakhiri dan dilanjutkan ke pernyataan berikutnya setelah loop, atau di luar kurung awal dari while atau for gitu ya. Nah, mengakhiri sebuah case dalam pernyataan switch, jadi dia langsung loncat ke bawah setelah akhir case. Jika dia bersarang, maka dia menghentikan eksekusi loop terdalam. Loop saat ini, yang kayak ini. Dia mengakhiri yang ini doang, for ini doang. Ininya tetap lanjut. Itu ya. Nah, saya kasih contohnya. Ini ada codingnya apa, kondisinya dicek. Kalau dia true, maka ke sini. Jika dia ternyata ada parameter breaknya, maka dia langsung loncat ke sini. Ininya nggak dieksekusi lagi. Gini ya. Nah, do while. Nilai dari A 10, 11, 12, 13, 14, 15 bertambah 1 terus. Kemudian setelah ini A sama dengan 15 ditambah 1, 16. Karena A sama dengan 16 dan dia lebih dari 15, maka pernyataan ini benar. Maka dia break. Dari break dia langsung loncat ke tamat. Seperti itu. Itu ya. Jadinya yang 16, 17, 18, 19 itu nggak dieksekusi meskipun ininya bernilai true. Dia langsung loncat dari sini ke sini. Kenapa sih nggak dieksekusi? Karena bisa menyebabkan salah dan juga bisa boros memori, boros waktu juga. Misalkan pekerjaannya udah ketemu kok jawabannya, kalian nyari lah mengulur waktu, otomatis harusnya ujian itu selesai 1 jam, jadinya 3 jam gitu ya. Nah, kalau continue apa? Dia melewati sisa tubuhnya dan uji kembali kondisi. Kalau tadi itu langsung loncat, break langsung loncat ke sini. Kalau continue dia masih lanjut lagi ke sini, dicek lagi. Oke, continue itu bukan mengakhiri ya, tapi dia melanjutkan. Oke, dia dicek lagi, dia increment juga. Nah, seperti ini contohnya. Dia continue, dia masih ngecek kondisi. Cuma yang tadi itu yang saat itu aja lah pokoknya di akhirnya. Jadinya dia continue, dia langsung ngecek kondisi lagi. Misalkan I sama dengan 15 continue, langsung jadi I sama dengan 16 tanpa mengeksekusi coding di bawahnya. Seperti ini. 10 dicek sama dengan 15 kak? Enggak. Lanjut ke sini. Nilai dari A 10, 11, 12, 13, 14. Pas 14 15 tambah 1 15. Dicek lagi ke sini tuh. 15 itu masih kurang dari 20? Iya. Maka di sini 15 sama dengan 15? Iya. Maka dia bersambung. Kemudian A sama dengan A tambah 1 incrementnya. Berarti dia 16 sekarang. Continue. Setelah continue, dia langsung ngecek kondisi yang ini. Tuh ya. Nah, 16 masih kurang dari 20? Iya. Ya, masih ya. Kalau lanjut sini lagi. 16 sama dengan 15? Enggak. Maka dia langsung nilai dari A 16, 17, 18, 19, dan 20. Seperti itu ya kalau continue. Kemudian ada juga go to. Nah, yang ini dia langsung meloncat ke label kita yang kita inginkan, coding yang kita inginkan, atau baris yang kita inginkan. Namun ini nggak disarankan karena susah nanti. Misalkan nanti ketemu buka kotak ini. Di dalam kotak itu buka kotak yang berikutnya. Kemudian di dalam kotak itu lagi kita buka jendela misalkan. Itu ada kayak kayak ngisengin orang gitu. Jadinya membingungkan kalau ada banyak. Kalau satu oke lah. Kalau ada banyak misalkan ada 10, ujung-ujungnya bingung. Oke. Ini nggak disarankan karena menyulitkan pelacakan. Seperti yang saya bilang tadi, dia bingung. Misalkan kita udah label ke sini, dia lanjut lagi ke sini, lanjut lagi ke sini, otomatis membingungkan nantinya. Oke, seperti ini. Go to label, ada nama labelnya apa? Dia itu untuk diidentifikasi coding-codingnya yang berlabel. Oke, dia diawali dengan titik 2 seperti ini. Statement 1, kita pergi ke label 3 kayak gini. Tuh ya. Nah, seperti ini ya. Ada labelnya namanya loop titik 2. Kemudian
nilai 10, 11, 12, 13, 14. Nah, pergi ke loop, go to loop. Yang ininya nggak dieksekusi. Dia nggak continue, nggak break, tapi dia loop. Jadi dari sini, dia langsung ke sini ya. Nah, seperti itu. Dia mirip-mirip continue, cuma bedanya dia loopnya nggak harus dari sini ya. Bisa aja misalnya kita tulis sini loop. Ini, di sini loopnya, atau di sini loopnya loop. Langsung dia loncat ke sini. Tergantung kita ngasih labelnya yang di mana. Nih, goto itu sebaiknya digunakan dalam if yang perulangan di dalam perulangan lagi, yang sangat dalam misalkan. Jadi dia kalau udah ketemu goto, dia langsung selesai. Yang kayak gini. Ada goto, ada for, while, dan goto stop, langsung dia ke sini. Kalau hanya break, maka dia masih eksekusi yang ini, masih eksekusi yang ini. Jadinya ini yang baik ya, pakai goto yang baik. Dia kalau dia tuh stop. Misalkan ada perulangannya ada 3, kita langsung udah berakhir lah, nggak mau lagi, langsung stop sini. Misalkan ini kita tekan saya nyerah atau menyerah di permainan catur, langsung dia mengakhiri permainannya, bukan berarti dia masih lanjut lah gitu ya. Nah, saya lanjut. Kemudian ada juga namanya function sama prosedur. Kemudian apa sih function prosedur ini? Dia itu pembuatan program memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi dengan kita menggunakan function sama prosedur ini, kita bisa menghemat baris ya. Misalkan saya ingin membuat baris A 10 baris. Kemudian saya pertemuan berikutnya baris A ini saya bikin lagi. Itu kayaknya mubazir ya. Kenapa sih kita nggak cukup menggunakan satu aja prosedurnya atau functionnya? Kenapa sih nggak copy paste aja? Copy paste bisa aja. Cuma nanti kalau misalkan ada perubahan, misalkan harga minyak goreng dari 28.000 jadi 35.000, otomatis kita perlu ngubahnya banyak. Buka satu file, untung-untung kalau ingat semua yang mana mau diubah ya. Jadi cukup kita bikin satu, kemudian bisa dipakai ramai-ramai. Oke, saya lanjut aja. Oke, yang utama yang itu. Nah, apa sih beda function sama prosedur? Kalau function itu dia bedanya, dia ada mengembalikan nilai. Ada return nilai, misalkan return value atau return 9 kayak gitu. Kalau prosedurnya dia nggak ada ngeluarin, nggak ada returnnya. Jadi tipenya void misalkan prosedur itu, dan function itu misalkan tipenya integer, tergantung nilai yang dikembalikan. Kemudian kita tuliskan nama function prosedurnya di program utamanya untuk manggilnya. Kemudian dideklarasikan di atas program utamanya. Oke, nah kayak gini. Ini kita deklarasikan dulu, baru kemudian diisi statementnya apa, baru returnnya, ada tipe datanya. Kayak gini. Hitung luas INTP, L. Ada deklarasi dulu di atasnya. Kalau mau hitung luasnya di bawah, boleh-boleh aja taruhnya. Nggak harus di atas dia ini, nggak harus di atas main. Input panjang, PL. Misalkan panjang lebarnya saya kasih 7 sama 6 ya. 7 sama 6, P sama dengan 7. L sama dengan 6. Artinya apa? Artinya P-nya dimasukin nilai P-nya 7, L-nya 6. Hitung luas dengan parameter pertama adalah 7, lebarnya 6. Hitung luas, berarti hitung luas kita cari hitung luas P7, L-nya 6. Berarti luas ini masih deklarasikan, belum ada nilainya. Luas sama dengan 7 dikali L kali 6 sama dengan 42. Kembalikanlah luas 42. Luas sama dengan yang dikembalikan dari hit luas, yaitu 42 tadi. Berarti dia adalah 42 luasnya. Luas persegi panjang adalah 42. Kayak gini ya. Nah, gitu. Misalkan kita mau ngitung lagi, tinggal pilih luas 2 sama dengan hit luas yang apalagi misalkan 10 dan 9 yaitu 50. Nah kayak gitu. Jadinya kita cukup pakai fungsi hitung luas lagi. Nggak harus luas persegi panjang sama dengan P dikali L misalkan. Itu ya. Nah jadinya lebih singkat lah, lebih enak pakainya lah. Begitu juga yang fungsi max kayak gini. Sama aja sebenarnya prinsipnya. 100 200 max A, B. Berarti dikembalikan jika A lebih besar dari B, maka hasilnya adalah yang pertama 100. Jika dia lebih besar yang B, maka dia yang 200.
maka nilai maksimumnya 200. Nilai A 100, nilai B 200, kemudian nilai maksimum retron yang dikembalikan dari sini. Kalau dia lebih besar A, maka dikembalikan adalah ini A. Kalau lebih besar B, maka dikembalikan adalah B. Gitu ya, yang max ini. Nah, kemudian juga ada namanya argumen function. Apa sih argumen function ini? Oke, itu ada parameter-parameternya, yaitu ada call by value, ada nilainya. Kalau ada perubahan parameter, dia itu nggak ngubah yang aslinya. Call by pointer itu dia ngubah. Begitu juga sama call by referensi ya, dia ngubah juga. Bedanya apa? Nanti saya kasih contohnya. Seperti ini, swap. Nah, ini juga ada call by value 100-200. Dia sebelum swap itu nilainya adalah 100 sama 200. Kemudian setelah swap nilainya adalah 100 sama 200 juga. Kenapa sih? Swap kita lihat A, B. Ini prosedur ya. Dia void, jadi dia nggak ada nilai retronnya. int temp x. Kemudian adalah x-nya itu adalah A dan y-nya adalah B. Jadi 100 200. 100 kemudian x sama dengan y. Jadinya x-nya ini nilainya jadi 200 dan y jadi 100. Harusnya nilainya berubah. Cuman karena kita masih menggunakan A, B yang ini, nilainya masih sama 100-200. Jadinya call by value tidak mengubah nilai aslinya ya. Yang berubah itu yang di sini doang. Nah, kemudian ada juga namanya call by Call by pointer. Dia bedanya ada bintang-bintangnya. Ada bintang-bintangnya. Nah, gitu ya. Ada bintang-bintang. Nah, kemudian ada bintang-bintang ini, dia kalau dia kirim menggunakan ada simbol dan-nya gitu. Jadi 100-200 alamat A ini memorinya di mana, sama B juga memorinya di mana. 100-200 ini pointer. Kemudian ditukarkanlah. Kalau ditukarnya ini pakai call by pointer, nilainya berubah juga A sama B. Jadi call by pointer mengubah yang aslinya. Call by referensi. Kalau tadi itu bedanya ada bintang-bintangnya, kalau yang ini dia bedanya hanya di sini ada simbol dan. Jadi dia mereferensi yang mana sih? Bukan kayak pointer, tapi menggunakan referensi. Kalau saya sendiri lebih enak kayak referensi ini ya, biar nanti nggak ribet. Yang berubah dia nggak pakai simbol-simbol lagi, tapi dia cukup simbolnya di sini. Yang ininya nggak ada bintangnya. Nah, kalau dieksekusi 200-100-100-200 seperti itu. Nah, kita juga bisa ngasih nilai default untuk parameter. Misalkan kita nggak kasih nilainya, dia nanti langsung otomatis. Saya langsung aja ya. Nah, kayak gini. A sama dengan apa? Nggak ada nilainya. B sama dengan 20. int B sama dengan 20. 20 ini dikatakan dia nilai default atau nilai bawaan atau nilai yang dikasih jika dia di parameternya nggak dikasih. Kita lanjut ya. Nah, ini ada 100, ada 200. Sum A, B. 100 tambah 200. A tambah B. 100 tambah 200. Kalau ada dikasih, kita gunakan yang 200. Kalau nggak dikasih, kita gunakan yang 20. Kayak ini. Sum A. A itu 100, maka dia A-nya 100, B-nya sama dengan 20. Karena B-nya nggak dikasih, parameter keduanya nggak kasih. Maka dia menjadi 120, seperti ini ya. Nah, itu aja. Kemudian ada juga prosedur void, kan namanya void, ada pernyataan apa gitu, int nilai cetak cout gets. Nah, ini yang namakan prosedur, dia yang nggak ada retronnya. Subprogramnya hai saya prosedur. Jadi kalau cetaknya dipanggil, dia ini cetak hai saya adalah prosedur, selesai. Kalau mau cetak lagi, cetak hai saya adalah prosedur gitu ya. Nah, dia ada dua bentuk, yang ada parameter, yang itu kosong tadi nggak ada parameternya. Kalau ada parameternya berarti dia kayak gini. Cetak int A, apa sih nilainya? Input sebuah angka misalkan. Nah, 69. Maka dia cetak angka yang input adalah 69. Tergantung nilainya ya. Misalkan input nama kamu, nama saya Budi misalkan. Cetak nilai.
nilai adalah Budi. Berarti angka yang diinput adalah A. A itu sama dengan Budi, sama dengan ini. Berarti dia selesai gitu. Nah, sekarang kita latihannya itu kita konversi detek kemarin sama yang latihan 3. Namun kita di sini menggunakan prosedur. Itu ya, prosedur. Oke, untuk mengerjakannya kita bikin ke dalam bentuk prosedur. Nah, di sini prosedur itu artinya dia nggak perlu retron ya. Nah, kita deklarasi dulu nama prosedurnya, misalkan void konversi. Parameternya apakah perlu? Perlu ya. Apa sih parameternya? Parameternya itu ini 3689 int detik. Nah, gitu. Kemudian kita isikan, masukkan detik yang ingin dikonversi. Berarti yang proses itu yang ini sampai ini. Ini kita bisa menggunakan function atau prosedur ya. Kalau mau menggunakan apa namanya? Kalau mau menggunakan function, maka otomatis nanti juga hasil konversi detik, misalkan jam. Nah, itu ada beberapa yang konversinya. Dia mengembalikan tipenya array. Array gitu 3, jadi jamnya berapa, menitnya berapa, detiknya berapa. Jadi alangkah baiknya kalau ada 3 kayak gini, kita gunakan prosedur aja. Kalau pakai function otomatis ada 3 kayaknya, ada dikembalikannya 3 karena dia membutuhkan 3 parameter. Nah, kalau kayak gini contohnya saya kasihnya pakai prosedur aja ya. Ini kalian silakan kalian potong kan gitu. Kemudian di sini paste. Nah, paste. Kemudian ini baru kita panggil konversi. Dengan parameternya adalah detik, titik koma. Kita lihat aja, misalkan ini detik. Nah, gitu ya. Kita coba jalankan. Apakah bisa? Ini di close dulu. Nah, nggak bisa. J was not declared in the scope. Artinya apa? Dia belum dideklarasikan di konversi ini. Deklarasikannya di sini, di main. Jadi kita perlu potong. Kemudian kita int jmd, jalankan. Nah, baru bisa ya. 3689 1 jam 1 menit 29 detik. Itu ya, gampang-gampang aja ya kalau pakai ini. Nah, pakai prosedur aja, jadi dia nggak usah retron. Dia hanya mencetak aja, jadi kita gunakan prosedur. Ya, itu aja. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.